Perhatian, konten ini mengandung unsur spoiler pada updatean terbaru Chainsaw Man di chapter 119 dan penjelasan lebih lanjut mengenai chapter tersebut. Bagi kalian yang belum membaca chapter terbarunya dan masih berkukuh untuk mendengarkan pembahasan yang akan saya sampaikan, resiko ditanggung sendiri. Chapter 119 di sini memiliki judul bernama Dorobo atau yang bisa kita artikan sebagai pencuri. Di sini kita diperlihatkan Denji lagi ngajak Asa buat nonton film di apartemen yang dia tinggali bersama Nayuta. Setiba di rumah Denji, Denji memberitahukan kepada Asa tentang aturan yang harus dia patuhi setiba di apartemen miliknya. Dan aturannya aneh-aneh banget. Tapi di balik aturan yang aneh tersebut, ada sebuah konspirasi dan teori dari para fans mengenai mengapa Denji membuat aturan-aturan tersebut. Walaupun sebenarnya memang sangat aneh. Jadi mari kita mulai pembahasan pertama kita. Aturan rumah Denji. Ada 3 aturan yang Denji sebutkan. Mulai dari yang pertama, Asa tidak boleh membuka pintu kamar apartemen orang lain selain apartemen Denji. Ya iyalah, nggak sopan dong. Masa buka pintu apartemen orang lain? Tapi, apakah Denji punya alasan tersendiri? Atau mungkin tetangga Denji adalah orang-orang yang berbahaya? Atau mungkin tetangganya sebenarnya adalah pengawas Denji yang memperhatikan Denji agar dia tidak mengekspos dirinya bahwa dia adalah Chainsaw Man ke publik? Apalagi dengan seorang Nayuta yang saat ini adalah sebagai control devil. Pasti perlu pengawasan lebih ketat dong. Jadi bisa jadi kalau tetangganya Denji itu sebenarnya adalah pengawasnya Denji agar dia tidak mengekspos dirinya dan sekaligus menjaga Nayuta control devil tidak lepas kendali kembali. Tapi kalian silahkan berteori si Denji bisa aja tolol buat aturan kayak gitu. Tapi bisa jadi. Peraturan kedua, Asa dilarang membuka pintu kulkas. Lumrah dong. Masa buka pintu kulkas orang lain? Kan nggak sopan. Nggak dikasih tahu aja sudah tahu, keles. Tapi, apakah ada alasan tersembunyi di balik kenapa Asa nggak boleh buka pintu kulkas Denji? Dari teori yang gue dapatin di media sosial, sepertinya Denji masih menyimpan daging milik Makima. Tapi sepertinya ini nggak mungkin karena Denji sendiri sudah bilang kalau dia sudah ngabisin dagingnya Makima di chapter sebelumnya. Dan teori kedua bisa jadi bakal ada masalah sangat besar kalau ada makanan yang hilang di dalam kulkas. Who knows? Karena kita berurusan dengan control devil di sini. Kalau dia marah, bisa jadi lu jadi babunya Makima ya. Peraturan ketiga. Jadi di aturan ketiga ini adalah aturan yang paling penting dari segala aturan. Jangan pernah bermesraan dengan Denji di depan teman sekamarnya. Lah, kok tiba-tiba bahas soal mesra-mesraan? Jangan-jangan ini bukan pertama kalinya Denji bawa teman ke apartemennya. Tapi di saat gue dilengahkan kalau gue berpikir bakal gak akan terjadi apa-apa, mereka cuma nonton bla 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 dan bakal ada konflik-konflik tertentu, boom, mereka ciuman di depan Nayuta. Mangan tuh rantai pengendali. Nah, mungkin aturannya memang aneh-aneh dan bikin kita ngakak karena kita tahu Denji itu orangnya bodoh dan berpikiran sempit. Jadi gue pikir aturannya itu dibuat karena ya Denji memang orangnya PA. Tapi kemudian gue diperlihatkan tentang dampak dari salah satu aturan tersebut. Yang buat gue bertanya-tanya tentang dampak dari aturan lainnya itu bakal kayak gimana kalau dilarang. Sementara aturan ketiga aja itu sudah kayak gitu loh. Mungkin memang terdengar bodoh aja, tapi sebenarnya ada maksud tersembunyi di balik itu. Nah, sekarang gue mau bahas soal hubungan Denji dan Nayuta. Yang pertama, ngitungin jumlah kentut. Ada hal lucu yang gue perhatikan di panel ini, dimana ada papan tulis yang ngitungin jumlah berapa banyak Denji sama Nayuta kentut di rumah. Terus yang kedua, tanaman Nayuta. Di rak buku terdapat 2 pot bunga yang terlihat seperti lidah buaya. Masing-masing pot bertulis tentang siapa pemilik dari tanaman tersebut. Dan kita bisa lihat di sebelah kiri itu miliknya Denji dan di sebelah kanan itu miliknya Nayuta. Tanaman yang bertulisan nama Denji itu sangat terlihat cantik, segar, dan juga sehat-sehat aja. Sementara di sebelah kanan punya Nayuta sudah layu dan terlihat
mati. Yang artinya Nayuta itu adalah seorang anak yang tidak bisa merawat tanaman. Atau kalian mungkin punya penjelasan lebih rinci, tolong tulis di kolom komentar. Yang ketiga, Nayuta brokon. Nayuta brokon. Di panel pada saat Nayuta tidak sengaja memergoki Asa yang sedang bermesraan dengan Denji, Nayuta secara tiba-tiba menyerang Asa dengan rantai pengendali menggunakan kontrol devil yang dimiliki oleh Nayuta, sambil menunjuk dan menyebut Asa adalah seorang pencuri gitu. Dimana sepertinya kita sedang diperlihatkan bahwa Nayuta sebenarnya adalah adik yang sangat posesif terhadap kakaknya dan tidak ingin dia melihat kakaknya sedang bermesraan dengan seorang wanita. Tapi kenapa harus disebut sebagai pencuri? Ada sebuah teori di mana Nayuta menganggap Denji itu sebagai barang miliknya. Dan kalau kita lihat dari tangannya Asa, sepertinya Asa lagi pengen ngubah Denji sebagai senjata miliknya dengan memegang kepalanya Denji. Melihat hal tersebut, sepertinya Nayuta menganggap Asa akan mencuri barang miliknya dan mencoba untuk menyerang Asa. Tapi ada sebuah teori positif di mana Nayuta tahu kalau Asa adalah seorang war devil dan mencoba untuk menyakiti Denji. Mengetahui itu, Asa langsung berinisiatif untuk menyerang Asa. Oh ya, buat informasi tambahan, by the way, bayangan yang kita lihat di sini tuh mirip banget sama Makima ya. Jadi kalau kalian yang kurang memperhatikan, cek aja lagi. Mirip banget. Terima kasih sudah mau mendengarkan pembahasan saya hari ini dan silahkan berikan pendapat kalian masing-masing di kolom komentar. Saya pengen banget dengerin pendapat kalian dan mari kita bahas soal pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like and subscribe. See you next time.